Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galia Tikangeni dengan NIM terakhir 147. Di sini saya akan menjelaskan tentang intelijensi manusia. Yang pertama yaitu tentang pengertian intelijensi. Secara umum, intelijensi bisa diartikan sebagai kepandaian, kepintaran, kesempurnaan akal budi, kemampuan berpikir yang akurat, bernalar, memahami, dan bertindak dengan sengaja secara rasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri atau KBBI, intelijensi adalah daya reaksi atau disebut pula sebagai penyesuaian yang tepat serta cepat, baik itu dalam fisik maupun mental pada pengalaman-pengalaman yang baru, dan juga membuat pengalaman serta pengetahuan yang telah dimiliki oleh seseorang siap untuk digunakan jika dihadapkan pada suatu fakta atau kondisi yang baru. Dan intelijensi ini bisa dikatakan juga sebagai kecerdasan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang teori intelijensi manusia. Yang pertama yaitu teori unifactor. Teori ini diperkenalkan oleh Wilhelm Sturm pada tahun 1911. Menurut teori ini, intelijensi merupakan kapasitas atau kemampuan umum. Contohnya seperti penyesuaian diri terhadap lingkungan ataupun pemecahan masalah secara umum. Yang kedua yaitu ada two factor. Teori ini diperkenalkan oleh Charles Perman pada tahun 1904. Intelijensi ini terdiri dari faktor G atau general factor yang merupakan kecerdasan umum yang berfungsi dalam setiap aktivitas mental. Dan yang kedua ada faktor S atau specific factor, yaitu kemampuan khusus seseorang. Contohnya seperti verbal, numerikal, mekanikal, perhatian, imajinasi, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya ada teori multifaktor. Teori ini diperkenalkan oleh Thorndike pada tahun 1916. Dan Thorndike menyatakan bahwa intelijensi terdiri atas berbagai kemampuan spesifik yang ditampakkan dalam wujud perilaku intelijensi. Thorndike mengemukakan ada 4 atribut intelijensi. Yang pertama yaitu tingkatan, yang kedua ada rentang, yang ketiga yaitu daerah, yang keempat yaitu kecepatan. Baiklah, selanjutnya yaitu teori sampling. Seperti yang kita tahu, teori sampling ini sering digunakan oleh para peneliti dalam melakukan tes intelijensi. Teori ini diperkenalkan oleh Godfrey R. Thomson pada tahun 1916. Selanjutnya yaitu teori primary mental ability. Teori ini diperkenalkan oleh Thornton. Dan Thornton berpendapat bahwa intelijensi terdiri dari faktor yang jamak atau multiple factor yang mencangkup 7 kemampuan mental utama atau primary mental abilities. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis intelijensi. Yang pertama yaitu kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik ini adalah kemampuan seseorang dalam mengelola kata dengan baik. Yang kedua yaitu ada kecerdasan matematis logis, yaitu kemampuan seseorang yang lebih berkaitan terhadap matematika, bilangan, dan juga logika secara efektif. Jadi di sini dia bisa menjadi programmer, saintis, ataupun matematikus. Selanjutnya yaitu ada kecerdasan spesial atau ruang visual. Jadi di sini adalah kemampuan seseorang untuk memberikan gambaran-gambaran dan imaji-imaji serta kemampuan dalam mentransformasi dunia visual spasial, termasuk kemampuan menghasilkan imaji mental yang menciptakan representasi grafis, berpikir secara 3 dimensi, serta menciptakan ulang visual. Selanjutnya yaitu ada kecerdasan musikal, yaitu kemampuan seseorang dalam mengembangkan, mengekspresikan, menikmati bentuk-bentuk musik dan juga suara. Selanjutnya yaitu ada kecerdasan tubuh atau kecerdasan kinestetik badani. Kecerdasan ini adalah kemampuan seseorang untuk memahami, mencintai, dan juga memelihara tubuhnya dengan baik. Biasanya kecerdasan ini dimiliki oleh atletis ataupun binaragawan.
Selanjutnya yaitu ada kecerdasan intrapersonal, yaitu kecerdasan atau kemampuan seseorang yang berkaitan dengan pengetahuan diri sendiri. Selanjutnya yaitu ada kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan untuk mengerti dan menjadi peka terhadap lingkungan sekitar, termasuk dalam perasaan, intensi, terus motivasi, dan juga temperamen orang lain. Lalu selanjutnya yaitu ada kecerdasan naturalis atau lingkungan. Di sini merupakan kemampuan seseorang untuk dapat mengerti flora dan fauna dengan baik. Selanjutnya yaitu ada kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial yaitu pada dasarnya minat seseorang terhadap masalah-masalah pokok yang terjadi pada kehidupan. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi manusia. Yang pertama yaitu faktor bawaan, di mana faktor ini ditentukan oleh sifat yang kita bawa dari lahir. Yang kedua yaitu ada faktor minat dan pembawaan yang khas, di mana minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan tersebut. Ada lagi selanjutnya yaitu faktor pembentukan, di mana faktor pembentukan ini adalah segala keadaan di luar diri seseorang untuk mempengaruhi perkembangan intelijensi. Selanjutnya yaitu ada faktor kematangan. Tubuh manusia itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jadi itu juga yang terjadi pada intelijensi manusia yang mengikuti perkembangan secara psikis maupun fisik. Selanjutnya yaitu faktor kebebasan. Jadi di sini faktor kebebasan ini yaitu kebebasan dalam memilih metode dan juga bebas memilih masalah sesuai dengan kebutuhan. Menyelesaikan lebih tepatnya.